Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malas dan biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di Al-Quran surah Ali Imran. Pada pagi hari ini kita akan kaji ayat ke-195. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Fastajaba, kemudian memperkenankan, kemudian mengabulkan. Ini sudah menjadi kosakata bahasa kita. Kita sering mendengar ungkapan semoga diijabah. Ini dari kata istajaba, memperkenankan, menerima, semoga diterima. Fastajaba, kemudian memperkenankan lahum untuk mereka, Rabbuhum, Tuhan mereka. Apa yang diperkenankan? Doa-doa yang sudah diucapkan oleh orang-orang yang beriman, yang Allah terangkan mulai ayat 192, 193, 194. Sudah kita kaji ayatnya. Ada banyak permintaan yang disampaikan orang beriman kepada Allah. Di antaranya ingin diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Wa tawaffana ma'al abrur. Jadi ketika hidupnya sudah jadi orang baik, ingin meninggal juga dalam keadaan baik dan dikumpulkan nanti di mahsyar bersama orang-orang baik. Karena memang kecenderungan manusia itu akan berkumpul dengan orang-orang yang frekuensinya sama. Yang pernah saya contohkan, orang yang hobi olahraga, ya nanti kumpul dengan orang yang hobi olahraga. Olahraganya apa, yaitu yang akan dibersamai. Kemudian Allah SWT menyampaikan penegasan. Anni, sesungguhnya aku, kata Allah, la udhi'u, aku tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan amilin, orang yang beramal, minkum, di antara kalian, min zakarin, di antara laki-laki, au unsa, atau wanita. Amalia yang dikerjakan oleh laki-laki maupun oleh wanita tidak akan disia-siakan oleh Allah. Artinya apa? Akan dinilai. Tapi tetap Bapak Ibu, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kita membaca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala senantiasa merangkai kata amanu dan amilus sholihah. Amala itu kan kaitannya dengan amilus sholih, amal sholih. Amal soleh akan dinilai manakala orang yang beramal itu aman,
telah beriman, bukan akan beriman ya. Maka kalimatnya semuanya menggunakan fi'lu madin, fi'il madi, kata kerja yang telah lampau. Amanu, keimanannya masuk dulu, baru kemudian wa amilus sholih. Ada orang yang baru beragama Islam kemudian menyampaikan bahwa dia telah beriman. Oleh Allah yang seperti ini kemudian dibilangi, kamu belum beriman ya. Kisah orang-orang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah. Kemudian mereka menyampaikan kepada Rasul bahwa mereka telah beriman. Oleh Allah dikatakan, jangan mengatakan telah beriman, katakanlah baru masuk Islam. Di Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu, telah berkata orang-orang Al-A'rab itu sebutan untuk Arab Badui, orang Arab-Arab dari pedesaan saat itu. Amanna, kami telah beriman. Mereka datang ke Rasul kemudian menyampaikan, wahai Rasul, kami telah beriman. Oleh Allah dibantah. Qul, katakanlah, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin, dan tetapi, qulu, ucapkanlah oleh kalian, aslamna, kami telah masuk Islam. Jadi artinya apa begitu? Orang muslim belum tentu mukmin. Maka ketika Rasulullah sedang membagi-bagikan dari ghanimah ya, kepada orang-orang yang datang kepada para sahabatnya, kemudian ada seorang laki-laki yang menurut Sa'ad bin Abi Waqqas ya, laki-laki ini punya keimanan yang bagus, tetapi kemudian dilewatkan, tidak diberi, padahal dia mukmin. Maka setelah selesai membagi-bagikan, Rasulullah ditanya oleh Sa'ad, ya Rasul, kenapa Anda tidak memberi kepada orang itu? Bukankah dia mukmin? Rasul menjawab, au musliman, ataukah dia muslim? Sampai Sa'ad bertanya 3 kali. Ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ke-27, kitab iman. Setelah yang ketiga kalinya, kemudian Rasulullah menyampaikan penjelasan. Kata Rasulullah, tidaklah aku memberi kepada seseorang, melainkan aku khawatir kalau orang itu tidak diberi, maka dia akan terseret masuk ke dalam neraka. Yang tidak diberi kenapa? Karena dia akan mendapatkan yang lebih baik. Lah sahabat yang tidak diberi itu namanya jahil. Orang muhajirin ya, dari Makkah, keimanannya sangat bagus. Rasulullah tahu betul itu. Kenapa tidak diberi? Karena Rasulullah sedang memberikan bagian ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam untuk memperkuat keimanan mereka. Dan di antara yang diberi itu banyak pemuka kaumnya. Kalau keimanan pemuka kaumnya semakin baik, maka harapannya kaumnya ikut masuk Islam. Jadi ini adalah sebuah strategi. Ini di Sahih Al-Bukhari, ayat ini dikutip untuk mengawali hadis ke-27. Jadi orang muslim itu belum tentu mukmin. Alasannya apa? Kata Allah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sebelum keimanan masuk ke dalam hatimu. Apa bukti keimanan masuk dalam hati orang muslim itu? Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, jika kalian mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Ketika seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan belum mentaati Allah, belum mentaati Rasul.
baru menyampaikan kesaksian. Ibarat anak sekolah baru daftar, belum berangkat, belum belajar, belum mengikuti ulangan, belum mengikuti ujian, maka belum bisa dikatakan naik kelas. Masa langsung begitu daftar naik kelas? Ya tidak, ya. Ada prosesnya. Walaupun sekarang ada istilah akselerasi, percepatan. Tapi kan tentu saja SD ya cepat-cepatnya 4-5 tahun. Pinter banget misalnya. Kelas 4 diuji, materi kelas 5 bisa, ya udah naikkan langsung kelas 6. Tapi kan tidak bisa begitu daftar langsung lulus. Masa daftar langsung saja tidak. Sulapan. Nah itu gambarannya seperti itu. La yalidkum min a'malikum syai'a. Tidak akan mengurangi amal-amal kalian sedikit pun. Jika dasarnya keimanan, maka amaliyah yang dikerjakan kata Allah tidak akan mengurangi nilainya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu tanda orang beriman itu apa? Ayat 15 dari Al-Quran surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu alladzina, orang-orang yang amanu billahi, beriman kepada Allah. Bahasa Jawanya ngandel. Orang kalau ngandel pasti nuruti apapun yang diucapkan oleh yang dingandeli. Orang tua kadang melakukan perbandingan begini. Ketika malam-malam anaknya bilang, Pak, ada PR. PR-nya apa? Prakarya. Suruh buat apa? Suruh bawa sapu lidi besok. Ya tinggal beli. Nggak boleh beli, harus buat. Nah terus bagaimana? Ya Bapak naik pohon kelapa malam-malam. Bapaknya bilang iya ya. Adung dikongkon wong tua orang nurut, dikongkon gurunya lah nurut katanya. Ya berarti lebih ngandel gurunya daripada ngandel orang tuanya. Kok bisa? Karena anak kadang-kadang melihat orang tuanya tidak konsisten. Jadi kalau habis isya orang tuanya ngejar-ngejar anak untuk sinau. Bocah mana pada sinau, Bapak panggil Pak, nonton TV, itu namanya tidak konsisten. Maka kalau kemudian anak tidak ngandel orang tua, ya jangan jengkel, punggane siapa? Azan maghrib ngomong, ke bocah, krungu azan beli, krungu apa Pak? Jamaah, Bapak ning rumah, ya sungkan bocah ya. Bocah ning masjid rame ya. Sing jengkel DKM, untung DKM lemu-lemu. Coba nggak DKM kering-kering, jengkel baik tambah kering. Itu kan akhirnya anak tidak ngandel dengan orang tuanya karena tidak konsisten. Tapi kalau gurunya kan konsisten, bilang sama murid-murid, anak-anakku jangan telat ya. Gurunya kalau pagi sudah di gerbang nyambut salaman. Makanya lebih taat dengan gurunya akhirnya. Jika mau dipercayai ya harus konsisten dan konsekuen. Nah ini kalau kita ngandel dengan Allah, apapun yang Allah perintahkan akan dilaksanakan. Itu tanda orang mukmin. Jadi jangan ngaku mukmin kalau belum ngandel dengan Allah. Tanda orang ngandel, apapun yang Allah sampaikan akan dilaksanakan. Seperti para sahabat, suruh hijrah ke Habasyah, siap. Suruh kembali ke Mekah, siap. Hijrah lagi ke Madinah, siap. Suruh perang, siap. Suruh mundur, siap. Tidak ada kecuali siap. Nah, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, wa rasulihi, mengimani Rasulnya, ngandel dengan Nabi Muhammad.
Kalau kita membaca majalah atau surat kabar Bapak Ibu, kemudian kita mengatakan saya percaya Pak, sih kenapa? Ini tabloid atau surat kabar nasional yang bahasanya juga bahasa standar, bahasa Indonesia standar, informasinya akurat, lengkap dengan fakta. Kalau kita bisa mempercayai seperti itu, kenapa tidak bisa mempercayai Nabi Muhammad? Bukankah Nabi Muhammad satu-satunya orang yang mendapat gelar Al-Amin? Kalau kaumnya saja memberikan gelar Al-Amin, sejarah mencatat bahwa beliau orang yang sangat dipercaya. Kalau ada orang mengaku beragama Islam kemudian tidak percaya dengan Nabi Muhammad, ya ada masalah dengan hatinya. Bentuk ngandelnya apa? Sama tadi. Melaksanakan apa yang Rasulullah katakan, meninggalkan apa yang Rasulullah larang. Ini tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga dari orang mukmin itu apa? Summa lam yartabu. Hatinya tidak pernah ragu-ragu di dalam mentaati Allah. Kan kadang ada orang yang mau mentaati Allah itu ragu-ragu. Ragu-ragu itu adalah karakter orang-orang munafik. Di An-Nisa Allah menyampaikan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudzabdabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Mudzabdabin, hatinya diliputi ragu-ragu, mau beriman sungkan, mau kafir izin, jadinya milih jadi munafik. Itu bukan tanda orang mukmin. Orang mukmin hatinya penuh dengan kemantapan. Apa sebabnya Bapak Ibu? Karena orang mukmin yakin al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu yang ada dalam hati orang mukmin. Tanda yang keempat, wajahadu bi amwalihim, mereka mau berjihad dengan harta mereka. Jadi tanda orang mukmin itu tidak bakhil. Kalau bakhil berarti bukan orang mukmin. Maka berinfak, bersedekah, tidak nunggu kaya. Kalau zakat iya, karena ada standar minimal. Pak pengen zakat harta punya emas, enggak, ya berarti tidak wajib. Punya tabungan, enggak. Sih mau zakati apa? Enggak ada, ya sudah, berarti baru pengen aja. Tapi kalau mau infak, punya uang berapa? 10.000, mau infak berapa? 2.000, itu sudah besar. 20%. 1/5. Temannya bilang, aku juga mau infak 2.000. Uangnya berapa? 10 juta. Di medit teman sih. Kan pada boy Pak, 2.000 iya. Tapi perbandingannya kecil. Yang ini 20%, yang ini 0, ya sama-sama 2.000, tapi jika dibandingkan dengan yang sisanya, itu kan sangat jauh. Jadi jangan pernah berpikiran, saya tak sodakoh nanti kalau nunggu kaya. Biasanya semakin kaya semakin bakhilun wa meditun wa kucitun. Pokoknya medit, ngegem tangannya ya. Wa anfusihim bi sabilillah, mau berjihad dengan jiwanya di jalan Allah. Oleh Allah disebutkan, ulaika, mereka itulah hum, mereka as-shadiquna, orang-orang yang benar beriman. Jadi tanda keimanan itu di ayat 15 dari Al-Hujurat ada 5. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, hatinya tidak ragu, mau berjihad dengan harta, mau berjihad dengan jiwa. Kalau belum begitu, ya jangan ngaku mukmin. Nah, ini syarat pertama untuk diterima iman, amalnya adalah iman.
Syarat yang kedua, Bapak dan Ibu, untuk diterima amaliyahnya adalah sholihah. Amalnya harus diberi predikat sholih. Masih ingat ya, konsep amal sholih itu 3. Satu, ada perintahnya dari Allah atau ada perintahnya dari Rasul. Kalau tidak ada perintahnya dari Allah, tidak ada perintahnya dari Rasul, itu tidak masuk kriteria amal sholih. Apalagi masuk wilayah ibadah yang baku, ibadah mahduh. Misalnya apa? Misalnya sholat, kan itu ada rukhsah ya. Ada rukhsah namanya jamak, ada rukhsah namanya qashar. Rasulullah mencontohkan menjamak itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh tidak. Jadi jangan kemudian berijtihad mau jamak subuh dengan zuhur, tidak bisa. Kemudian bagaimana Pak kalau menjamak sholat Jumat dengan asar, boleh tidak? Rasulullah tidak mencontohkan. Kalau tidak mencontohkan berarti tidak boleh, karena hukum asal ibadah itu haram kecuali ada dalil yang memerintahkan. Terus bagaimana habis Jumatan mau bepergian? Ya pergi aja. Nah ini pas azan asar, kalau mau berhenti turun, perjalanannya darat, kendaraannya pribadi, kan kata Rasulullah, Allah jadikan semua bumi adalah masjid. Berhenti aja, terus sholat, pinggir jalan tidak apa-apa. Tanah itu kan suci. Begitu. Andalah mau sholat di kendaraannya boleh. Jadi mau di kendaraan boleh, mau turun boleh. Kalau kendaraannya darat, Bapak Ibu ya. Kalau kendaraannya udara, ya di kendaraan, jangan turun. Naik pesawat turun. Ngetik Pak. Naik kapal laut sih Pak, ya jangan turun. Kecemplung malah disolating. Jadi diberikan keringanan. Itu amalnya, jadi ada perintahnya. Kadang-kadang mau ijtihad, semua diijtihadi. Ijtihad itu untuk perkara-perkara muamalah. Kalau perkara-perkara ibadah yang baku sudah selesai, Bapak Ibu. Tidak ada ijtihad. Sudah akmal, sudah sempurna. Iya, kan tidak mungkin ada syariat yang ketinggalan, itu tidak mungkin. Wong di Al-Maidah ayat 3 sudah dijelaskan. Al-yawma akmaltu. Pada hari ini telah aku sempurnakan, sudah selesai. Yang berkembang apa? Yang berkembang muamalah. Maka diskursus pertanyaan hukum itu sebenarnya pada wilayah muamalah. Apa hukumnya jual beli dengan sistem dropship misalnya? Kan zaman Nabi tidak ada Pak. Nah, dicari di hadisnya ada tidak dropship? Ya tidak ada. Dropship tahu Bapak Ibu? Dropship kue bahasa Jawanya bakul ingser. Bukan maklah. Jadi misalnya gini, saya dagangan ya Pak. Kemudian Pak Mus juga dagang. Ada orang ke tempat saya, Pak Musa, saya mau cari sarung. Saya tanya sama yang mau beli, merek apa Pak? Merek pohon kersem misalnya. Tidak ada. Nah itu ada gambarnya. Iya ini ada gambarnya, tapi tidak ada. Nah terus kok ada pasang gambar. Nah saya bantu cari di Pak Mus ini. Terus saya bilang kalau Bapak mau menunggu, tak ambilkan di teman. Saya ambilkan. Pak Mus bilang, Pak 200.000. Nah, saya bilang, Pak ini dari yang pemiliknya 200.000. Oh ya, Pak Mus mau cari untung enggak? Enggak, nanti saya minta dari sana aja. Sibuk bayar, ini kembali. Itu namanya dropship. Kalau merubah harga tidak boleh ya?
Tergantung perjanjian. Kan tergantung perjanjian. Perjanjiannya mau dikasih dari sana atau saya cari untung sendiri. Tapi saya punya dagangan. Kalau perantara itu kan tidak punya dagangan, membantu menjual. Jadi terus itu masang gambar di online itu, dia juga punya toko. Tapi gambar-gambar ini tidak semuanya ada di tokonya, tapi juga di toko orang lain yang kerjasama. Nanti bayarnya ke sini, kirim ke sana, jual ke sana. Ini kan diputuskan hukumnya. Atau misalnya, Pak, bagaimana kan dalam muamalah jual beli itu sah jika ada ijab kabul. Aku tuku, aku adul. Lah kalau online kan orang ngomong, Pak. Orang ngomong aku tuku, aku adul. Si ngomong jentike, ya, klik, masukkan keranjang ya. Terus nanti milih sistem pembayaran. Itu kan ijab kabul. Apa diantar ke rumah, apa bayar dulu. Begitu bayar langsung ya tinggal milih mau motong uang digital atau mau transfer, itu kan ijab kabul. Jadi ijab kabulnya tidak pakai lisan tapi pakai tertulis ya begitu. Kan sama dengan begini, ada orang yang menikah tetapi memiliki kekurangan, disabilitas, tidak punya kemampuan berbicara. Ijab kabulnya kan tidak bisa ngomong, pakai bahasa isyarat kan. Begitu dinikahkan, salaman, kemudian dia menganggukkan kepala, itu sah. Nah ini kan masuk wilayah muamalah, hubungan manusia dengan manusia, itu diijtihadi. Tapi urusan ibadah matu selesai. Jadi jangan beristihad. Ya. Lagi bepergian terus istihad. Ya pan sholat apa ora, itu bukan istihad. Pertanyaannya wong sungkan ya. Itu amal soleh, ada perintahnya. Yang kedua, ada uswahnya, ada teladannya dari Rasulullah, ada contoh dari Rasulullah. Bagaimana kita melaksanakan amal, itu sudah teladankan oleh Rasulullah. Ada contoh itu yang sifatnya paripurna dari awal sampai akhir. Sholat itu paripurna. Dari takbir sampai salam dicontohkan. Tapi ada contoh itu yang hanya syariatnya saja, tapi kontennya, isinya diserahkan pada kita. Makan itu ada contohnya, syariatnya ada, baca bismillah dengan tangan kanan, ambil yang paling dekat, yang diambil halal dan baik. Tapi jenis makanannya silahkan, terserah. Up to you, terserah panjenenganipun. Pak, saya mau makan lengko boleh? Ya monggo. Satunya bilang, aku tandalah ponggol aja, ya boleh. Jangan tanya, Pak, makan lengko ada ndak hadisnya? Kriterianya halal dan baik. Nah, kemudian yang ketiga, nawaitunya karena Allah. Ikhlas, itu amal soleh. Ini yang akan diterima oleh Allah, tidak akan disia-siakan. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, jangan kalian anggap sepele sedekah, walaupun setengah butir korma bisa menyelamatkan orang itu dari api neraka. Setengah, kok setengah bisa menyelamatkan? Ya kalau punyanya satu kok. Mau makan korma satu, temennya ngelihati aja. Anak apa Pak? Kayong kormanya enak Pak. Sikar yang gelem, ya gelem nemen sikar. 50%. Ya bener, mencegah orang ini masuk neraka. Tapi kalau punya sakilo ya aja tinai. Jenengan pengen kisah sikar. Aku sakilo kamu dit nemen ya kan begitu. Ya kalau sakilo ya 5 apa itu apa sama ya. Setengah kilonan ya orang apa ben wareg teman kan. Ini itu amal soleh. Kemudian Allah menyampaikan ba'dukum mim ba'din.
orang beriman itu menjadi bagian orang beriman yang lain. Maka bagaimana kadar kedekatan mereka itu? Kata Rasulullah SAW, seperti sebuah bangunan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhum ba'du. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibarat satu bangunan yang saling menguatkan. Maka orang mukmin dilarang tabaghadu, tahasadu, tanabazu, tajassasu. Orang mukmin dilarang saling membenci. Kalau ada perbedaan pendapat, ya tasamu, saling menghargai. Beda pendapat biasa, wong beda pendapatan aja biasa. Ya, kita yang duduk di sini kan pendapatannya beda-beda. Apa ada yang protes? Tidak. Jadi kalau beda pendapat ya Anda paham. Wong nanti yang akan memberikan keputusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisab. Jangan sampai habis diskusi peteng-tengan sampai urat lehernya ranteng, besoknya jamaah orang gelem rendeng-rendeng. Kan ini kadang ngalih lagi jelih. Si sariawanan ora bisane wis aja takon-takon, lagi enak. Nah, keprimen wong mukmin itu harus saling menguatkan. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kaning eng-eng, jengkel. Begitu dijejeri malah balik orang sudah sholat. Ya suke jamaah pindah. Ini karena tukaran maning gawe masjid dewek akhirnya. Jangan jadi orang yang mutungan. Jadilah orang yang pemaaf. Tanda orang mukmin adalah wal'afina anin nas. Maaf. Nah, selesai memberi maaf itu ibadah. Al-A'raf 199 ya. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahil. Orang mukmin bagian dari mukmin yang lain. Apa yang Allah minta? Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Ruhama'u bainahum. Saling menyayangi. Aku nyayangi Pak, makanya aku ngandani. Bedakan antara ngandani dengan nganyami. Dengan ngandani kayak wong tukaran peteng-tengan mendelik-mendelik ya sini kandani jengkel ya. Aku harus dikandani Pak, aku dipermalukan kan begitu. Kandani itu digandeng, cak ngobrol. Bila perlu ngandani ini warung sate kan enaknya. Traktir sate di situ dikandani. Pasti matur nuwun nemen. Nyong terima kasih njenengan wis ngandani nyong sering-sering ya Pak ngandani nyong. Ngandani ning ngarepe wong pirang-pirang tangtung ya isin Pak. Dipermalukan. Niat baik lakukan dengan cara yang benar ya. Kita kadang-kadang lupa dengan cara mengandalkan niat. Ada orang kebakaran Bapak, niatnya baik, dengan pegang masukkan sumur. Gini sirup, iya, uangnya milih sirup Pak. Nah masukkan sumur sih. Gue pada karo mbah nunggu nih putune pansareo ya nganggo kipas. Terus ana lamuk nemplok ning bathuk. Gue kipasnya koyo nabok lamuk. Bocah nangis beli, bathuknya benjut. Ibunya takon, pripun bukan ini larang kalau nangis. Ku ana lamuk ning bathuke. Si bisa nangis tak keplak. Nganggo apa? Kipas. Lah kipasnya kipas yang panik, ngipasi sego sing gede nemen kan ya bener. Niat baik lakukan dengan cara yang benar. Makanya cara mengingatkan orang itu kan ada kaulan layinan, ada kaulan baligho. Ya, itu metode-metode pendekatan untuk mengingatkan orang. Wong kita aja kalau salah pengen ditegurnya lemah lembut. Nah,
tidak pengen tegur dengan keras apalagi di depan banyak orang. Itu ba'dukum mimba. Jadi Bapak Ibu ya, yuk mulai tanamkan dalam hati semua orang muslim adalah saudara. Saling menyayangi. Jangan saling membenci, jangan saling marah, jangan saling mendengki, jangan saling mencari-cari kesalahan. Itu yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Falladzina, maka adapun orang-orang yang hajaru, mereka telah hijrah. Ini orang-orang muhajirin ya. Wa ukhriju, orang-orang yang dikeluarkan min diyarihim, dari kampung-kampung mereka. Ini orang-orang muhajirin itu dikeluarkan dari kampung-kampung mereka. Wa uzu, dan mereka disakiti fi sabili, di jalanku. Para sahabatnya Rasulullah di Mekah itu kan diusir, disakiti. Kenapa mereka rela menerima keadaan begitu? Ini kita lihat di Al-Quran surah Al-Buruj. Al-Quran surah Al-Buruj ayatnya 8. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka disiksa kecuali karena mereka mengimani Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Menjelaskan para pemuda di negeri Yaman era dulu sebelum Rasulullah tidak mau mengikuti keinginan penguasa di sana, mempertahankan keimanan, akhirnya ditangkap, disiapkan lubang, disiapkan kayu, dan mereka dibakar hidup-hidup. Mereka kemudian balik kanan murtad? Tidak, karena iman itu lebih penting mereka pertahankan daripada nyawa. Ini juga yang menimpa sahabat Bilal bin Rabah, sahabat Yasir ya, ayahnya Ammar Yasir, kemudian ibunya Yasir Sumayyah, mempertahankan keimanan sampai keduanya kemudian syahid, disiksa oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Ini orang-orang yang disakiti. Wa qatalu, dan orang-orang yang mau berperang. Para sahabat yang ikut dalam perang Badar, pada perang Uhud, dan perang-perang sesudahnya. Wa qutilu, dan orang-orang yang dibunuh. Apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang hijrah, untuk orang-orang yang dikeluarkan dari kampungnya, untuk orang-orang tetap beriman walaupun disakiti, untuk orang-orang yang mau berperang, untuk orang-orang yang dibunuh, la ukafironna anhum sayiatihim. Pasti akan aku hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Ini yang Allah janjikan, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita kemudian dalam tanda kutip ya merasakan penderitaan, tapi di jalan Allah itu kebaikan. Kata Syekh Ali Jabir ya, saya nonton video beliau menyampaikan begini, kalau Anda sedang kena musibah, pilihannya dua: bersabar, menerima musibah dengan penuh kerelaan, dipahalai oleh Allah. Musibah tetap berjalan. Tidak bersabar, tidak menerima ujian dari Allah, musibah tetap berjalan. Jadi misalnya badan sakit banget, mau sabar ya silahkan, pan adu-aduan ya silahkan. Pilihannya begitu. Akhirnya ya sabar kan begitu. Tapi kalau ada kata ya wislah, sebenarnya bukan sabar, terpaksa. Jadi kayak orang keluar dari masjid sandalnya hilang, ngulet di sana sini sampai kejeblok-jeblok batu kayak. Terus wislah, tak ikhlas baik. Kalau mau diikhlaskan tadi, begitu keluar sandal ndak ada, udah pulang aja, bongbong hati ini. Daripada nyari sana sini, wis batu kepenjut kiwet tengen, hati ini sesek nembe diikhlas. Nah itu terlambat sudah. Artinya udah kadung jengkel. Itu bukan sabar, bukan ikhlas, keterpaksaan.
Ini yang Allah janjikan apa? Akan dihapuskan kesalahan-kesalahan. Janji yang kedua apa? Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan sungguh akan aku masukkan mereka ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saya ingin bacakan Al-Ghasyiyah yang Bapak Ibu sering dengar ya. Tentang surga biar semangat. Jadi kalau lagi turun semangatnya baca Al-Ghasyiyah. Ini ada ayat tentang surga. Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin aliyah. Jannah aliyah, kebun-kebun yang tinggi. La tasma'u fiha lagiyah, tidak akan mendengar kata-kata sia-sia. Jadi tidak ada di surga itu orang yang ngomong saru, itu tidak ada. Orang yang ngomong jorok tidak ada. Termasuk tidak ada khayalan. Berarti yang diinginkan akan Allah kabulkan. Pasti surga, ya Allah, kayak kangen mangan lengko. Tidak ada kata-kata sia-sia. Kalau di dunia kita sering banyak berhayal. Habis Isya lihat Magicom kosong, segane enteng, pedaringan berhasil laka. Akhirnya kan berhayal, dia ngarana tukang nasi goreng tak enak. Qadarullah biasanya tak ya, barang udan lang kasing tak. Makanya asuk suwe nemen ya. Akhirnya ngeleleng. Kok tambah ngelih nginung maning malah ora bisa sare karena pakai belet pipis bolak-balik. Akhirnya ngelih nemen bengi suwe nemen ya Pak. Ini kan hayalan. Tapi dalam jannah la tasma'u fiha lagiyah. Krentek ya datang kan begitu. Maka Bapak Ibu kalau di dunia banyak keinginan yang belum terkabulkan, tidak usah khawatir ya, karena ada harapan surga. Makanya semangat di dalam beramal soleh. Jangan sampai di dunia gagal maning, akhiratnya tidak disiapkan. Nanti jadi orang yang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, keblangsak di akhirat. Jadinya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, malah mati kemudian. Kapan senengnya kan? Makanya kalau di dunia banyak yang tidak tercapai, semangat untuk akhiratnya berlipat-lipat. Fiha ainun jariyah, di dalamnya ada mata air jariyah yang mengalir terus-menerus. Lakaman dege kan. Ada air biasa, ada air laban, ada air khamar. Kita pengen minum susu aja kan ya kudu modal ya, beli keluar. Fiha, di dalamnya sururum marfu'ah. Surur jamak dari sarir, dipan-dipan yang tinggi. Ya, sarirun, dipan, kasur tinggi, marfu'ah. Wa aqwabum mawdu'ah, gelas-gelas yang didatangkan. Jadi bayangan saya penghuni surga itu ndeteng ya Pak. Tahu ndeteng? Ndeteng. Terus para bidadarinya datang bawa gelas yang berisi minuman. Apa orang enak Pak? Pengen masuk sekarang? Pamisbah dulu katanya. Kalau murid ditanya begitu, mau masuk surga sekarang anak-anak? Kami cepat dulu Pak, enggak apa-apa, kami belakangan. Iya, kontak bacot dong, kenapa gurunya mati di sit? Iya, kalaupun meninggal sekarang ya tidak bisa masuk surga, nunggu kiamat kan? Iya, nunggu kiamat dulu. Kalau meninggal masukkan barza, di sana nanti menemukan fitnah kubur. Ujian, kalau lolos ya suruh istirahat menikmati nikmat kubur. Bangunnya kapan? Nanti nunggu tiupan sangkakala yang kedua.
Az-Zumar 68. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Masuk surga apa belum? Sidang dulu di mahsyar. Didatangkan kebaikan, didatangkan keburukannya. Kemudian ditimbang dulu. Fa amma man saqulat mawazin. Ternyata ditimbang amal beratnya, amal baiknya yang berat. Suruh lewat ujian terakhir, sirat, yang dibentangkan di punggung jahanam. Itu ada di Sahih Al-Bukhari pada bab keutamaan sujud. Nah, nanti tinggal bisa lewat atau tidak. Ketika sudah lewat, selesai masuk surga belum, mampir dulu ke tempat namanya Qontoroh untuk dibersihkan hatinya. Dari apa? Min ghillin, berbagai macam sifat buruk. Jadi kalau bapak-bapak punya istri yang agak galak, nanti kalau masuk surga istrinya tidak galak karena sudah dibersihkan hatinya. Jangan saya bilang, Pak masuk surga bersama istri. Iya. Lah, mulai sih bisa nih, yang dunia begalak apa? Bukan galak sayang. Sayang tapi galak, bukan galak sayang. Tapi ekspresinya memang galak kan gitu kan. Ibu juga begitu. Nanti kalau masuk surga bersama suami ya ketemu ya. Itu ada di Al-Qur'an surah Ar-Ra'd 21, 22, 23. Ini Bapak Ibu ya. Baru setelah melewati Qontoroh dimasukkan ke dalam surga. Tiap surga itu kata Rasulullah punya 100 tingkatan. Surga yang atas penghuninya bisa mengunjungi surga yang bawah tidak bisa mengunjungi surga yang atas. Teman saya bilang begini, aku tak sing penting surga Pak Misbah. Bawah genura papa sing penting surga. Kata Rasulullah kalau mau minta ya yang tertinggi Firdaus. Yang ada Rasulnya ya itu di Firdaus. Ini semangat. Jadi nanti pulang dari sini semangat. Saking semangatnya pulang langsung pengen sholat duhur. Jangan. Belum waktunya. Belum waktunya. Ya. Orang adan kayaknya lagi semangat ke. Tetap ikuti aturan. Sawabam min indillah, balasan dari Allah. Wallahu dan Allah indahu husnus sawab. Di sisi Allah sebaik-baik balasan. Ini Bapak dan Ibu. Jadi Al-Qur'an itu ada isinya yang menggembirakan basyir. Ada isinya yang nakut-nakuti, ancaman tentang neraka. Yang gawat itu dibacakan ayat surga tidak tertarik, dibacakan ayat neraka tidak takut. Ini gawat ini. Berarti menjadi orang yang sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum. Nah, disemangati yuk beramal ada surga menang baik. Jangan orang butin manjing neraka menang baik. Ini kalau butin bager. Tahu mi? Yang direbus tidak melar atau sebenarnya butin bager. Kudune dirisi campur dengan kelapa dan garam. Arane gadungan. Colang. Bahasa mundune gadungan, Pak. Wih, kue enak nemen kue. Bagi yang masih lengkap giginya. Udah dilengkap ya gonyol. Iya, ada orang yang begitu. Ini bahaya ini kalau hati sudah keras begitu. Makanya Allah menyamakan orang tipe seperti itu dengan batu, bukan dengan besi. Besi itu bisa dilelehkan. Batu direbus dengan panas berapapun, ya batu tidak bisa dilelehkan, paling dipecah, tapi tetap batu. Nah, makanya Allah menyampaikan di Al-Baqarah kan, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijar, bukan kasadir ya, bukan seperti itu. 195 kita hafal ayatnya, kita jadikan sebagai penyemangat Bapak Ibu ya. Ya, karena kita sudah hidup berarti konsekuensinya akan meninggal. Sudah muda konsekuensinya akan tua. Sudah sehat konsekuensinya akan sakit.
Kalau tidak mau mati, jangan hidup. Masalahnya sudah hidup, berarti harus siap-siap mati. Dan mati datangnya tidak pakai nanti, tidak pakai tua. Nah, kadang-kadang iya ya, pan mati benda tak pangan sate apa, bukan, itu rezeki terakhir dan harus dilalui. Jadi sudah diingatkan, bapak tensinya tinggi, jangan makan sate. Dilalai pengen umpet-umpetan, ya memang rezeki terakhir. Ada yang rezeki terakhir, ada orang yang koma puluhan tahun, sadar, minta minum, habis minum meninggal, itu rezeki terakhirnya. Jadi Bapak Ibu yakinlah jenengan tidak akan meninggal kalau rezekinya belum habis. Masalahnya rezeki juga rahasia. Kalau rezekinya tahu misalnya Pak, rezekinya tinggal 1 gelas, orang tak minumlah ben orang mati-mati kan gitu. Masalahnya rahasia. Begitu minum selesai, kan kayak wong meneng bae. Nah, ninggal. Pan mati penginum, bukan pan mati minum. Itu rezeki terakhir. Kadang-kadang begitu, dikiranya minum untuk sanggup mati, bukan, itu rezeki. Nah, jadi ketika kita masih hidup, rezeki masih Allah siapkan. Ada rezeki dunia, ada rezeki di barzah, nikmat kubur, ada rezeki di mahsyar, dapat naungan, tidak ada hari naungan, ada rezeki di akhirat, surga. Kita ingin mendapatkan itu semua, maka tadi yang sudah kita kaji, iman dan amal solehnya kita tingkatkan. Garis finish sudah semakin dekat, maka semangatnya dijaga. Yang paling penting dalam hidup apa? 2 hal, amantu billah summastaqim. Setelah beriman, istiqomah. Saya ingin pesan pada Bapak Ibu, kita usia sudah semakin banyak, jangan coba-coba nyicipi maksiat. Bukan pas lagi maksiat, nanti su'ul khotimah. Kita tutup dengan doa Abdul Mas. Gimana Pak? Tadi disampaikan Jumatan nggak boleh di sana. Bagi perempuan sendiri bagaimana? Posisi hari Jumat bagi perempuan itu syariat terbaik seperti apa? Apa Jumat di rumah?